Bapak Ibu sekalian, oke, tadi sudah dikenalkan, kita langsung masuk ke perenungan kita saja gitu ya. Mari kita buka di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasalnya yang pertama, ayat ke-26 sampai ayat yang ke-38. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membacanya dari Alkitab LAI versi yang kedua, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai yang masih terjemahan yang versi yang pertama, mungkin ada perbedaan sedikit gitu ya dari apa yang saya akan bacakan. Mari kita membacanya silih berganti, saya akan membaca ayat 26, Bapak Ibu sekalian membaca ayat ke-27, silih berganti sampai di ayat ke-38. Di bawah perikop pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Lihat, Elisabeth sanakmu itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, karena di kebaktian umum yang kedua ini lebih banyak anak-anak mudanya, maka saya mau bermain sedikit dengan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Saya punya 2 plat besi. Ini permainan yang klasik Bapak Ibu. Saya butuh 1 orang untuk membantu saya menyelesaikan permainan ini. Mudah sekali Bapak Ibu, permainannya kita disuruh untuk memisahkan 2 plat besi ini menjadi 2 bagian yang terpisah gitu ya. Saya boleh minta tolong siapa bro? Sorry, yang pakai baju hitam kaos. Siapa namanya? Sorry. Siapa? Riko. Oke, Riko boleh bantu saya yuk. Ya, kita relax dulu ya Bapak Ibu ya. Riko, tugas Riko gampang. Riko harus memisahkan 2 plat ini menjadi bagian yang terpisah. Oke? Silakan dicoba, dilihat dulu. Waktunya 1 menit saja. Silakan. Jangan dipaksa, hanya di otak-atik saja, gitu ya. Bisa nggak melepaskannya? Oke, kita dukung dalam doa Bapak Ibu ya, supaya ini berhasil gitu. Bisa Riko? Ada cara-cara lain? Pernah lihat di YouTube atau di TikTok mungkin? Oke, di otak-atik. Bisa? Bisa? Oke, nggak bisa. Tidak apa-apa, tidak mempengaruhi keselamatan Riko, silakan duduk, terima kasih ya. Bapak Ibu, ini adalah permainan yang simpel sebenarnya. Kita hanya perlu memisahkan 2 plat ini. Dan di dalam kotak permainannya, saya tidak bawa kotak permainannya memang gitu ya, supaya ini lebih menantang gitu ya. Kita diminta untuk memisahkan 2 plat ini menjadi bagian yang berbeda. Caranya gampang, kita hanya ikut step-step di buku panduannya saja. Dan kita sudah selesai, kita mengerti triknya, kita mengerti kuncinya. Nah Bapak Ibu, kunci yang gampang ini sebenarnya menjadi titik atau standpoint kita merenungkan bagian ini.
Ketika kita membaca bagian yang kita baca, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ke-38 ini, kita mengerti bahwa sebenarnya Maria seakan-akan membaca buku panduan Allah itu, sampai-sampai dia menyerahkan kehidupannya untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi karena dia baca buku panduannya, dia tahu rancangan Tuhan itu, maka dia menyerahkan kehidupannya. Bapak Ibu, momen ketika malaikat Gabriel itu membawa kabar yang besar, kabar yang nampaknya mustahil bagi Maria, Maria bertanya bagaimana mungkin ini terjadi. Pergumulan itu Bapak Ibu, menjadi pergumulan kita bersama sebenarnya hari ini. Ketika kehidupan kita ada di dalam sebuah kesusahan, ketika kehidupan kita ada di dalam sebuah peristiwa yang nampaknya tidak mungkin kita selesaikan hari ini, esok, bahkan beberapa hari ke depan, kita seringkali berteriak kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan aku menyelesaikan tugas ini, permasalahan ini, pergumulan ini. Dan hari ini Bapak Ibu, kita menemukan bahwa teladan hidup, teladan iman yang diberikan oleh Maria ini adalah teladan yang sangat dalam imannya. Teladan yang sangat baik di dalam menghadapi sebuah pergumulan. Maka dari itu hari ini kita akan merenungkan dua perenungan utama. Yang pertama adalah apa yang menjadi pesan utama malaikat Gabriel kepada Maria. Di dalam kabarnya bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Lalu kita akan merenungkan apa yang menyebabkan Maria itu berani untuk menyerahkan kehidupannya. Seringkali kita ketika masuk di dalam sebuah permasalahan kehidupan, seringkali kita tidak berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kita mau tahu apa kuncinya, apa rahasianya supaya Maria itu berani. Oke, kita lihat perlahan gitu ya. Kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian ini, kita diperkenalkan dengan sebuah kota. Maria ada di kota Nazaret. Maka malaikat Gabriel itu datang ke kota Nazaret yang kecil itu, yang ada di dalam wilayah Galilea. Menurut para penafsir, penduduk orang-orang Nazaret itu sekitar 200 sampai 400 orang saja. Gambarannya seperti anggota gereja stadion mungkin. Atau gereja saya di Gloria Patri, begitu ya. 200 sampai 400 orang begitu. Kecil. Semua orang bisa tahu apa yang menjadi pergumulan satu sama lain, begitu. Kota ini kecil, penduduknya sedikit, dan tempat Maria dilahirkan atau tempat tinggal Maria, kota Nazaret ini, sangat jauh daripada kota kudus yang disebut Yerusalem itu. Di mana bait Allah ada di sana. Dan karena keterpencilannya itu, kota ini kurang dipandang oleh orang-orang sebangsanya. Jadi karena jauh, kecil, penduduknya sedikit, nggak dipandang, terutama sama orang-orang Yerusalem. Wah, itu kota nggak penting, begitu. Galilea ini juga dikenal sebagai kota yang beragam penduduknya. Mungkin kayak Indonesia begitu ya, banyak suku bangsanya. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi, bagi orang-orang Yudea, khususnya orang-orang Yerusalem pada waktu itu, Galilea ini dianggap kurang murni keyahudiannya. Karena pergaulan mereka dengan orang-orang non-Yahudi. Kalau bahasanya Rasul Yohanes di dalam surat Wahyu, mereka ini adalah suam-suam kuku. Taat banget dengan perintah orang hukum Yahudi juga enggak, kurang taat atau tidak melakukan hukum Taurat juga enggak gitu. Jadi mereka ada di tengah-tengah, melakukan ya oke, enggak melakukan juga oke gitu. Suam-suam kuku, mereka kurang jelas identitasnya. Orang Yahudi, ya disebut orang Yahudi, ya orang Yahudi. Disebut orang bukan Yahudi, tapi mereka tidak menggambarkan seperti orang bukan Yahudi gitu. Jadi mereka kehilangan identitas. Selain itu, bukan karena letak geografisnya saja mereka direndahkan, dikatakan di dalam Matius 26 ayat yang ke-23, mereka ini mempunyai logat yang khas. Dan logat itu seringkali digunakan sebagai bahan ejekan atau olokan orang-orang. Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang kurang terdidik, karena mereka jauh dengan bait Allah, dengan akses kepada guru-guru Yahudi. Jauh sekali, jadi mereka tidak terdidik. Saking anehnya, Bapak Ibu, orang-orang Nazaret Galilea ini, Bapak Ibu ingat peristiwa di mana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dia bertemu dengan Filipus, kemudian Filipus diajak untuk mengikut dia sebagai seorang penjala manusia. Kemudian Filipus pergi kepada temannya yang bernama Natanael,
Dan dia mengatakan bahwa aku habis bertemu dengan Mesias dari Nazaret. Lihat ya, spesifik. Aku habis bertemu dengan Mesias dari Nazaret. Lalu apa yang menjadi respon Natanael, Bapak Ibu? Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-26. Natanael merespon demikian. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bapak Ibu, saking jauhnya kota ini, saking kecilnya, saking anehnya pergaulan mereka, orang-orang sebangsanya itu tidak menganggap bahwa kota ini ada dan berguna. Sehingga sesuatu yang baik, kalau keluar dari Nazaret, itu seringkali diragukan. Maka Natanael mempertanyakan berita itu. Mesias, orang yang akan menyelamatkan kita, datang dari Nazaret, yang benar aja. Gitu. Sangat wajar Bapak Ibu pada waktu itu. Jadi kita bisa memahami ketika Maria diberikan sebuah kabar bahwa ia akan mengandung, respon pertama yang kita lihat di dalam pembacaan kita adalah ayat ke-30. Maria takut. Setelah ketakutan, dilanjutkan dengan ayat yang ke-34. Maria ragu. Bapak Ibu, ini adalah respon yang sangat wajar. Karena selama kehidupan Maria, ia sudah sangat dipandang rendah oleh orang-orang sebangsanya. Kehidupannya sudah sering dipakai sebagai bahan ejekan, bahan guyonan, bahan olokan. Dan sekarang harus ditambah dengan satu penderitaan bahwa dia harus mengandung di luar pernikahan. Bapak Ibu, artinya kalau itu benar-benar terjadi kabar itu, konsekuensi yang harus diterima oleh Maria adalah kematian. Hukum Taurat mengatur semuanya. Perzinahan, hamil di luar nikah, hukumannya hanya dirajam batu sampai mati. Bapak Ibu, kalau saya mengungkapkan konteksnya hari ini seperti ini, mungkin kita nggak akan ngeh gitu ya. Bagaimana perasaan Maria pada waktu itu. Bagaimana posisi Maria yang menerima kabar bahagia itu, tapi menjadi beban bagi Maria, kita nggak tahu posisinya bagaimana. Maka hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat bersama-sama, mendengarkan, dan mari kita mencoba menghayati perasaannya wanita muda ini pada waktu menerima kabar dari malaikat. Dan akan digambarkan di dalam sebuah pujian yang akan dipersembahkan oleh saudari Lisa Ivena. Mungkinkah aku
dari matamu menghadap derita, hinaan dunia. Orang katakan aku durjana, jadi tanda selamanya derita ini sungguh terjadi. Walau sakit tanggunganku, ku takkan menghindari. Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, ku hanya hamba saja. Orang katakan aku durjana, jadi tanda selamanya derita ini sungguh terjadi. Walau sakit tanggunganku, ku takkan menghindari. Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, ku hanya hamba saja. Derita ini sungguh terjadi. Walau sakit tanggunganku, ku takkan menghindari. Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, ku hanya hamba saja. Bapak Ibu, seberat itu pergumulan Maria. Di masa mudanya, dia harus menanggung berbagai penderitaan, ejekan, direndahkan oleh manusia. Dan terlebih lagi, hukuman kematian sudah mendekat. Kalau kabar dari kepada Gabriel itu benar-benar terjadi. Maka kita akan merenungkan dua pertanyaan ini. Apa yang menjadi pesan utama daripada malaikat Gabriel kepada Maria, dan mengapa Maria berani menerima kabar yang beresiko itu? Mari kita lihat yang pertama. Bapak Ibu, ketika kita melihat dan mendengar apa yang menjadi pesan utama malaikat Gabriel ketika bertemu dengan Maria, Gabriel menyampaikan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Pesan itu membawa dua kebenaran besar. Yang pertama adalah malaikat Gabriel ingin mengatakan bahwa rancangan dan rencana Allah itu melampaui pikiran manusia. Bapak Ibu, ketika Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Pesan ini menunjukkan bahwa Allah mampu melakukan sesuatu yang tampak mustahil bagi manusia. Yang tidak pernah terbayangkan bagi manusia, seorang perawan akan mengandung karena kuasa daripada Roh Kudus. Bapak Ibu, pesan ini adalah pengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Yang tidak bisa dikekang oleh pada logika kita, pikiran kita, ekspektasi kita. Allah kita melampaui pikiran kita. Bapak Ibu, seorang penafsir yang bernama R.C. Sproul, dia mengatakan begini di dalam buku tafsirnya. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ini adalah sebuah mujizat dalam pengertian yang paling tepat. Sebuah tindakan yang hanya dilakukan oleh Allah. Hanya Allah yang dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan, kehidupan dari kematian, dan kesuburan dari seorang wanita yang mandul, serta kelahiran dari seorang perawan.
dalam pesannya kepada Maria, malaikat Gabriel ingin menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang tak terbatas oleh apapun. Keterbatasan kita tidak bisa mengekang Allah yang tak terbatas itu. Ia melampaui segalanya dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita punya, dan apa yang kita bisa bayangkan, Bapak Ibu. Ia bekerja dengan caranya sendiri. Ia bekerja dengan waktunya sendiri. Yang seringkali kita tidak bisa pahami apa yang menjadi rancangan Tuhan sebenarnya. Itu yang pertama. Kebenaran yang kedua adalah ini berbicara tentang penggenapan janji Allah. Malaikat Gabriel menegaskan bahwa anak Allah yang akan dilahirkan Maria adalah penggenapan dari janji Mesias yang dinubuatkan beratus-ratus tahun yang lalu oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 17 ayat yang ke-14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dia akan duduk di tahta Daud dan memerintah selamanya. Bapak Ibu, penggenapan ini menunjukkan kebenaran bahwa Allah selalu setia dengan apa yang ia janjikan. Ketika ia berjanji, maka dia juga yang akan menggenapinya, menepatinya. Dia tidak akan ingkar janji. Jadi pesan kepada Maria itu membawa dua kebenaran penting. Bahwa Allah melampaui akal manusia dan Allah itu setia. Bapak Ibu, pertanyaan yang paling suka kita tanyakan. Setelah kita merenungkan dua pesan utama ini, apa yang bisa kita pelajari? Ketika Maria mendengar pesan ini, responnya Maria adalah kebingungan. Dan dia bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin ini terjadi? Pertanyaan ini sangat manusiawi, Bapak Ibu. Kita sering merasa kecil dan tidak berdaya di dalam situasi yang tampaknya mustahil, bukan? Di dalam pekerjaan kita yang numpuk tugasnya, begitu macam tugas diserahkan ke kita bertanya bagaimana nyelesainnya Tuhan. Atau di dalam ekonomi kita, mungkin hari ini kita mendapati bahwa ekonomi keluarga kita kurang baik-baik saja. Pekerjaan kita lagi struggle minta ampun. Gitu. Apalagi yang baru merintis tadi katanya. Minta ampun dah di dalam situasi ekonomi hari ini. Dan seringkali di dalam situasi demikian kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan bagaimana mungkin ini terjadi? Kok aku nggak pulih-pulih ya Tuhan? Kenapa berkat Tuhan nggak dibukakan? Aku udah berdoa tiap hari kok. Aku persepuluhan. Aku persembahan, aku pelayanan bahkan. Aku bahkan jadi majelis. Tapi kenapa Tuhan menunjukkan ini semua bagi aku? Atau di dalam sakit kita. Ketika dokter memvonis kita mengidap salah satu penyakit tertentu, kita juga bertanya, Tuhan kok iso ya? Aku ini jaga makan loh tiap hari. Aku olahraga loh Tuhan. Aku medical check up tiap bulan loh Tuhan. Aku minum obat rutin kok iso aku jatuh sakit seperti ini. Kita berteriak Bapak Ibu. Dan ini semuanya wajar, ini manusiawi. Termasuk apa yang dialami oleh Maria adalah hal yang manusiawi. Tetapi pesan Gabriel membawa satu pengharapan yang sama kepada setiap kita hari ini. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam tantangan kehidupan kita seperti krisis ekonomi, ketidakpastian politik kita, kesehatan kita, atau pergumulan pribadi yang hari ini mungkin kita tidak bisa katakan di dalam doa-doa kita, kita bertanya, Tuhan, mungkinkah ada jalan keluar? Tuhan, mungkinkah aku pulih seperti biasanya? Maka perikop ini untuk kita semua. Gabriel mengatakan bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup orang percaya. Tuhan pegang kendali atas hidup Bapak, Ibu sekalian dan saya. Maka percayalah kepada Allah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan kita mau belajar, apa kunci Maria berani mengambil resiko yang besar itu? Respons Maria ini mencerminkan satu kerendahan hati dan iman yang sangat dalam, Bapak Ibu. Meskipun awalnya bingung, tapi Maria tidak berhenti di dalam kebingungan dan keraguannya. Dia memilih untuk percaya dan menyerahkan kehidupannya. Dia buka lembaran kehidupannya bahwa Allah menolong Maria hari demi hari. Maka dalam pengalaman itu Maria menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Meskipun Maria nggak tahu ujungnya akan terjadi apa. Maria percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik, meskipun dia tidak bisa melihat apa yang akan dikerjakan Tuhan di hari depan.
Ini adalah langkah iman yang besar Bapak Ibu. Kita melangkah dengan ketidaktahuan bahwa apa yang akan terjadi di hari depan. Terutama bagi orang muda atau perempuan muda seperti Maria yang hidup di dalam budaya patriarkis. Wanita nomor 2. Janda nomor 2. Miskin apalagi nomor sekian. Ini perempuan muda, hamil di luar nikah, miskin lagi. Bapak Ibu, ini adalah keberanian Maria atau iman Maria yang begitu mendalam. Keberanian Maria menerima kabar ini tidak datang dari dalam dirinya Bapak Ibu. Seperti para motivator di sana ya. Yuk keluarkan semangatmu dari dalam dirimu. Semua dari dalam diri, tergantung mindset. Enggak Bapak Ibu. Keberanian Maria ini tidak berasal dari dalam dirinya, tetapi dari iman yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam pengalaman hidupnya hari demi hari, Allah memeliharanya, Allah menuntunnya. Dan melalui Allah yang seperti itu, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadi padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu, inilah penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Maria percaya bahwa Allah yang memanggilnya adalah Allah yang melampaui segala akal. Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Maka terhadap Allah yang demikianlah Maria menyerahkan kehidupannya. Bapak Ibu, hari ini kita mau masuk ke masa Advent, bukan? Dan kita melihat satu gambaran yang indah sekali. Bahwa awal daripada kehidupan Yesus Kristus ditandai dengan seorang ibu yang tunduk kepada kehendak Allah. Dan kalau kita nanti mendalami cerita Yesus selama masa hidupnya dari Natal sampai nanti Paskah, Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa akhir daripada kehidupan Yesus ditandai dengan ketundukan sejati yang diwujudkan dalam kata-kata demikian. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bapak Ibu, Maria hari ini mengajarkan kita bahwa damai sejati itu tidak datang dari ketiadaan masalah. Dari hidup yang nyaman, dari hidup yang aman-aman saja. Tidak Bapak Ibu. Tuhan hadir di dalam pergumulan. Tuhan hadir di dalam luka-luka yang kita miliki. Ketika Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, dia menerima damai sejahtera yang berasal dari penyerahan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam momen 1 minggu sebelum masuk ke masa Advent, kita diingatkan bahwa damai sejati itu ditemukan hanya dengan terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu, terhubung dengan Tuhan atau dengan Allah kita, itu dapat merubah kualitas kehidupan kita ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Di tengah kekacauan dunia kita hari ini, gereja dipanggil untuk menjadi tempat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Umat yang sedang bergumul, jemaat yang sedang sakit, tempat ini menjadi tempat di mana mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang sama yang dipercayai oleh Maria pada waktu itu. Bapak Ibu, dengan iman seperti Maria, kita juga bisa berkata, Tuhan, jadilah padaku menurut apa yang kau kehendaki. Dan dari sana Bapak Ibu, percayalah, kita akan menerima damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita menghadapi sebuah tantangan yang membuat kita bertanya, Tuhan, mungkinkah ini terjadi? Bagaimana mungkin Tuhan ini selesai dalam kehidupanku? Maka ingat lagi Bapak Ibu, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti Maria, kita diundang untuk mempercayai Tuhan yang setia itu. Tuhan yang melampaui segala akal itu. Dan ketika kita menyerahkan kehidupan kepada Tuhan yang demikian, maka kita sungguh-sungguh akan menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Lalu pertanyaannya, setelah kita panjang kali lebar kita mendengarkan pujian tadi, apa yang bisa kita lakukan untuk masuk, mempersiapkan diri ke dalam masa Advent? Ada 2 Bapak Ibu. Mari pertama kita merenungkan
posisi kita, kondisi kehidupan kita, situasi dalam kehidupan kita yang mungkin nampaknya mustahil untuk kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Itu situasi apa? Peristiwa apa? Bagian apa dalam kehidupan kita? Dan hari ini kita diingatkan untuk serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Tuhan yang punya rencana atas hidupmu. Dan ketika kita menyerahkan itu, percayalah bahwa damai sejahtera Allah itu akan turun atas setiap kita. Itu yang pertama. Ingat kembali, serahkan sama Tuhan. Yang kedua, tidak berhenti pada diri sendiri Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengalami damai sejahtera Allah itu, hidup yang banyak masalah, justru kita memperoleh damai sejahtera. Maka saya meminta, saya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pembawa damai itu di dalam komunitas kita hari ini. Kepada setiap mereka yang sedang berjuang di dalam pergumulan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka yang mulai hopeless, nggak tahu arah kehidupan mau kemana. Mungkin ada orang-orang yang dititipkan kepada Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mau bunuh diri. Karena nggak tahu lagi dia harus berbuat apa terhadap kehidupan ini. Jadilah pembawa damai. Jadilah alat di tangan Tuhan untuk mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah kita adalah Allah yang melampaui akal kita. Dan dia adalah Allah yang setia, berkuasa untuk mengenapkan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Siap Bapak Ibu? Siap?